Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya, Rini Nurrahayu. Kali ini di pembelajaran IPA untuk kelas 10 SMK. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah di bab 8, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau sering disebut dengan AMDAL. Apa sih AMDAL itu? Nah, pelestarian lingkungan hidup itu dapat dilakukan dengan AMDAL. Pengertian AMDAL, AMDAL itu merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL ini sangat penting mengingat Indonesia itu sebagai negara berkembang, tentunya sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Kenapa? Agar bisa mengejar ketertinggalan dari negara maju. Nah, pembangunan tersebut harus disertai dengan AMDAL agar kerusakan lingkungan itu dapat dikendalikan dan pembangunan itu dapat berlangsung terus tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya, tujuan dari AMDAL yaitu untuk menjamin agar potensi masalah dampak lingkungan itu dapat diperkirakan dan diperhitungkan pada tahap awal proyek pembangunannya. Yang kedua, komponen-komponen AMDAL. AMDAL terdiri atas 5 komponen. Yang pertama ada studi praproyek. Studi praproyek dilakukan guna mengukur dan memperkirakan perubahan keadaan lingkungan. Nah, pengukurannya itu dilakukan berdasarkan pada data, baik data fisika, biologi, kimia, sosial ekonomi, maupun sosial budaya. Yang kedua ada laporan penilaian. Laporan penilaian ini adalah laporan yang disusun dari hasil studi praproyek yang berupa kemungkinan yang akan terjadi jika proyek tersebut berjalan. Yang ketiga ada pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan ini berdasarkan pada laporan penilaian serta hasil prediksi pengaruh proyek terhadap lingkungan kelak. Namun pada kenyataannya dalam pengambilan keputusan ini sangat dipengaruhi oleh nuansa politik. Yang keempat, ada persetujuan proyek. Persetujuan proyek mengandung rekomendasi dari hasil analisis interaksi antara proyek dengan lingkungannya. Contohnya itu adalah proyek dapat disetujui dengan merekomendasikan akan dilakukannya usaha-usaha untuk memperkecil pengaruh negatif terhadap lingkungan. Yang terakhir, nomor 5, pemantauan proyek. Ini dilakukan dalam kurun waktu sekitar 2-3 tahun, yaitu untuk memantau sudahkah proyek tersebut itu berjalan sesuai dengan yang direkomendasikan dan persetujuan proyek. Yang ketiga, manfaat AMDAL. Apa saja sih manfaat AMDAL? Nah, yang A, manfaat AMDAL bagi pemerintah. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menghindari pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul di masyarakat atau dengan proyek-proyek yang lainnya. Yang ketiga, mencegah kerusakan potensi sumber daya alam yang dikelola. Yang B, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, turut serta dalam pembangunan di daerah sejak awal, terutama dalam memberikan informasi ataupun ikut langsung di dalam membangun dan menjalankan proyek. Yang kedua, mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat menyesuaikan diri. Yang ketiga, mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek dibangun sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, memahami permasalahan mengenai proyek secara jelas sehingga bisa terhindar dari kesalahpahaman, serta dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. C. Manfaat AMDAL bagi peneliti dan ilmuwan. Yang pertama, untuk analisis kemajuan dan ilmu pengetahuan.
Yang kedua, untuk mendukung kegiatan penelitian. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan meningkatkan pengetahuan. Yang D, kegunaan AMDAL bagi pemilik proyek. Pertama, sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan proyek. Yang kedua, mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai sumber informasi lingkungan seperti informasi sosial dan informasi budaya masyarakat. Nah, sekarang masuk ke peranan AMDAL. A. Peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Untuk dapat merencanakan pengendalian dampak negatif, itu harus diketahui dampak negatif apa yang akan terjadi, dan untuk dapat mengetahui dampak yang akan terjadi, maka perlu dilakukan perkiraan dampak lingkungan. AMDAL dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas hidup. Nah, aktivitas pengelolaan lingkungan itu baru dapat dilakukan apabila dapat disusun rencana pengelolaan lingkungan. Sedangkan rencana pengelolaan lingkungan itu dapat disusun apabila telah diketahui dampak lingkungan yang akan terjadi akibat dari proyek-proyek pembangunan yang akan dibangun. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, sehingga AMDAL itu merupakan bagian dari beberapa hal, di antaranya yang pertama pengelolaan lingkungan, yang kedua pemantauan proyek, yang ketiga pengelolaan proyek, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima dokumen yang penting. Yang B, peranan AMDAL bagi pengambil keputusan. Hasil laporan AMDAL merupakan salah satu dokumen penting sebagai bahan informasi tentang lingkungan yang sedang diteliti, proyek yang sedang dibangun, dan gambaran tentang kondisi lingkungan yang akan datang setelah proyek selesai dibangun. Nah, informasi-informasi ini sangat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi pembanding dalam melakukan analisis hasil pemantauan. Yang kedua, sebagai sumber informasi yang penting bagi proyek-proyek yang akan dibangun di sekitar lokasi proyek. Yang ketiga, merupakan dokumen penting yang dapat digunakan di pengadilan seandainya terjadi tuntutan oleh masyarakat, oleh lembaga, ataupun instansi yang lainnya. Lanjut ke pengertian pembangunan berkelanjutan. Nah, apa sih pengertian pembangunan berkelanjutan itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup itu adalah upaya sadar dan terencana dalam proses pembangunan berbasis lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berikut ini berbagai contoh penerapan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menanggulangi pencemaran. Yang kedua, substitusi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, misalnya itu menggunakan listrik yang berasal dari biogas, itu alih-alih untuk menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang ketiga, mengusahakan upaya laju konsumsi sumber daya menurun dengan menaikkan efisiensi penggunaan sumber daya. Contohnya itu adalah menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Yang terakhir, yang nomor 4, meningkatkan kualitas hidup pada hal-hal non-material, misalnya itu kesehatan, seni, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga kualitas hidup itu tidak hanya bertumpu pada materi, tetapi juga non-materi. Pengaruh pembangunan terhadap lingkungan. Pembangunan itu merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, pembangunan itu dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.
Dalam hal ini, pembangunan dapat memberikan perubahan yang lebih luas daripada sasaran pembangunan yang direncanakan. Nah, dampak AMDAL meliputi dampak biofisik, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Yang pertama, dampak biofisik. Dampak biofisik yang sering terjadi itu seperti saat petani menyemprot hama dengan pestisida. Yang mati tidak hanya hamanya, tetapi juga lebah madu yang terbang di udara, ikan yang hidup di air, dan katak yang memakan serangga dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, dampak ini pula yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya misalnya terjadi pada pembangunan pariwisata, yaitu berubahnya nilai budaya penduduk di daerah objek wisata dan ditirunya tingkah laku wisatawan oleh penduduk sekitar. Yang ketiga, dampak kesehatan. Aspek kesehatan itu adalah salah satu faktor utama kesejahteraan manusia. Jadi, aspek kesehatan ini termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Dampak kesehatan itu misalnya terjadi dari pembangunan pabrik. Selain mengatasi pengangguran, ternyata memberikan pengaruh buruk berupa pencemaran lingkungan. Upaya mengatasi dampak pembangunan. Upaya mengatasi dampak pembangunan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu kegiatan. Untuk menangani dampak besar dan penting yang sudah diprediksi dari studi AMDAL, itu dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup, yaitu yang pertama, pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi ini merupakan cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup dengan cara-cara A. Itu dengan penanggulangan limbah B3 ditempuh dengan cara yang pertama, membatasi atau mengisolasi limbah. Yang kedua, melakukan reduce, mengurangi jumlah volume. Reuse itu menggunakan kembali limbah, dan recycle itu mendaur ulang limbah. Yang ketiga, menetralisasi limbah dengan menambah zat kimia tertentu sehingga tidak membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang B, mencegah, mengurangi, atau memperbaiki sumber daya alam ditempuh berbagai cara. Yang pertama, membangun terasering atau penanaman tanaman untuk mencegah erosi. Yang kedua, mereklamasi lahan bekas galian tambang dengan pengaturan tanah atas dan penanaman tanaman penutup tanah. Yang C, dalam rangka meningkatkan dampak positif berupa peningkatan nilai tambah dari dampak positif yang telah ada. Yang kedua, pendekatan sosial ekonomi. Pendekatan sosial ekonomi merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah. Contohnya itu yang pertama, melibatkan masyarakat di sekitar rencana usaha atau kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, permintaan bantuan kepada pemerintah untuk turut menanggulangi dampak penting lingkungan hidup karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa. Yang ketiga, permohonan keringanan bea masuk peralatan pengendalian pencemaran. Yang keempat, memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Yang kelima, bantuan fasilitas umum kepada masyarakat sekitar rencana usaha atau kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemrakarsa. Yang keenam, kompensasi atau ganti rugi usaha atau kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketujuh, menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial. Yang ketiga, pendekatan institusi. Pendekatan institusi merupakan mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, kerja sama dengan instansi-instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Yang kedua, pengawasan terhadap hasil unjuk kerja pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang. Nah, pengawasan hasil pengelolaan lingkungan hidup ini secara berkala selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang AMDAL. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.